Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang menempatkan 162 mahasiswanya untuk melakoni kuliah kerja nyata di Kecamatan Semarang Timur. Permasalahan genangan air di daerah rendah serta tingginya kasus KDRT menjadi poin penting untuk segera ditangani. Sebanyak 162 mahasiswa Universitas Semarang melakoni kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM 25 di Kecamatan Semarang Timur. Proses pelepasan yang dilakukan Selasa 7 Januari 2025 itu turut dihadiri Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsi MP, Camat Semarang Timur Akbar Ali Nurdin SHKP, Lurah dan dosen pembimbing lapangan. Dalam acara itu Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsi MP mengapresiasi program KKN sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa terhadap masyarakat. Melalui program-program yang telah dipersiapkan, mahasiswa diharapkan bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang terjun di sini bisa membantu untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian tadi yang sudah disampaikan tentang kasus yang perlu dihandle mendesak tentang banyaknya kekerasan dalam rumah tangga di sini, ini menjadi poin penting yang kontribusi adik-adik mahasiswa khususnya yang dari Fakultas Psikologi bisa berperan di sini. Kebetulan kan DPL-nya juga ada yang dari psikologi ya, jadi nanti bisa berkolaborasi supaya nanti bisa memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang terkena dampak tersebut. Melalui berbagai program yang diselenggarakan diharapkan mahasiswa USM dapat memberi kontribusi yang signifikan, tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi juga dalam membangun kesadaran dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Semarang Timur. Dalam wawancaranya, Camat Semarang Timur menyoroti dua permasalahan utama di wilayahnya, yaitu genangan air di daerah rendah serta tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa genangan yang memang harus kita upayakan bersama untuk bisa lancar, katakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua mungkin terkait dengan permasalahan kondisi masyarakat. Karena memang di Semarang Timur ini ada beberapa kelurahan yang memang padat sekali penduduknya. Nah, ini ada beberapa permasalahan terutama Tanjung Sewu mungkin saya sampaikan di sini. Sebenarnya kalau terkait dengan permasalahan saya agak malu menyampaikan, tapi ini memang menjadi PR kita bersama terkait dengan kekerasan rumah tangga. Ini di Semarang Timur ada beberapa kelurahan yang memang tinggi. Lah harapannya nanti mahasiswa yang dari KKN USM ini bisa membantu, terutama terkait mungkin memberikan edukasi atau mungkin memberikan pendampingan biar nanti kasus-kasus yang ada di Semarang Timur ini bisa turun bahkan tidak ada. Intinya seperti itu. Selain berada di Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga turut menjadi lokasi pelaksanaan KKN PPM 25 Universitas Semarang. Sebanyak 130 mahasiswa akan menjalani KKN hingga 5 Februari mendatang. Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi lokasi kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM 25 bagi 135 mahasiswa Universitas Semarang. Pelepasan yang digelar Rabu 8 Januari 2025 itu berlangsung di halaman kantor Kecamatan Gayamsari. Camat Gayamsari Eko Yuniarto menyatakan bahwa pihaknya mendukung penyelenggaraan KKN PPM 25. Koordinasi terus dilakukan agar program kerja tepat sasaran. Kegiatan ini benar-benar kami dukung dan kami tetap dampingi teman-teman yang ada di wilayah supaya dalam mereka menyusun program kerja ataupun dalam melaksanakan kegiatannya ini sudah sesuai dengan tema yang diberikan dan kemanfaatan yang utama kami sampaikan ada kemanfaatan bagi warga masyarakat. Yang kedua bahwa kegiatan KKN ini selalu kami sudah koordinasikan dengan pihak Sivitas Akademika bahwa kegiatan KKN ini kami berharapnya adalah kelanjutan dari KKN-KKN sebelumnya. Sehingga program-program kerja yang sudah mengena kepada warga masyarakat ini bisa berlanjut, bisa terus ditingkatkan. 135 mahasiswa KKN PPM 25 Universitas Semarang akan menjalani masa KKN hingga 5 Februari 2025 mendatang dengan mengusung tema pemulihan ekonomi, stabilitas politik, program tumbuh kembang anak, dan kebencanaan.
Di semester Gasal 2024-2025 ini LPPM menyelenggarakan KKN yang sudah dimulai sejak bulan Oktober, dimulai dengan KKN tematik yang ditempatkan di Semarang Utara, ada 34 mahasiswa, dan mulai kemarin tanggal 7 Januari juga melepaskan yang pertama di Kabupaten Ungaran, itu ada 441 mahasiswa KKN Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat PPM angkatan ke-25, ditempatkan 2 kecamatan yaitu Ungaran Timur dan Ungaran Barat. Dan kemudian dilanjutkan pelepasan di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Ada 162 mahasiswa, dan tadi pagi juga dilepas 132 mahasiswa melaksanakan KKN PPM ke-25 di Kecamatan Gayam Sari. Tema umumnya adalah 3. Yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan diantaranya pengembangan UMKM, kemudian ada untuk manajemen kebencanaan, dan juga untuk permasalahan tumbuh kembang anak. Memasuki awal tahun 2025, harga kebutuhan pokok masyarakat seperti bumbu dapur, seperti bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan, termasuk cabai juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca. Para pedagang mengeluhkan kenaikan harga cabai yang kian meroket, sehingga berdampak menurunnya daya beli konsumen. Sedangkan untuk harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, dan hal ini disebabkan adanya berkurangnya pembeli di pasaran. Bawang merah saat ini relatif turun. Yang super dari 31 sekarang ya 29.000. Masalahnya apa Pak? Turun Pak? Stoknya stoknya berlimpah, dan akhir-akhir ini kan minat pembeli berlimpah. Untuk pedagang pembeli sendiri gimana Pak saat ini? Ya seperti biasa, tetap jalan lancar, biasa, aman-aman saja. Harapannya gimana Mas? Gimana? Harapannya gimana? Harapannya harga tetap terkendali, pasar tetap jalan, tetap baik, gitu aja, aman lah. Salah satu pedagang Nur Laila mengaku kenaikan harga mulai terasa minggu ini. Seperti kenaikan harga bawang merah berkisar Rp28.000, sekarang menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih dulu sekitar Rp41.000 per kilo, sekarang menjadi Rp43.000 per kilo. Sedangkan cabai rawit yang sebelumnya Rp28.000 per kilo, sekarang menjadi Rp27.000 per kilo. Sedangkan cabai setan yang sebelumnya Rp80.000, sekarang menjadi Rp95.000 per kilo. Sedangkan cabai merah dari harga Rp44.000 menjadi Rp50.000 per kilo, sedangkan cabai hijau dari Rp18.000 menjadi Rp23.000 per kilo. Ini naik semua, cabai, brambang, bawang, apalagi ini cabai ini, malah naik seperti tepung. Brambang berapa ke berapa Pak? Mbak? Brambang dulu 28, ini 34. Bawang putih? Bawang putih dulu 41. Sekarang 43. Cabai Mbak apa aja Mbak? Cabai ini kemarin kan 28. Cabai apa Mbak? Cabai rawit. Nah, ini 37. Yang ini kemarinnya 80, sekarang 95. Cabai apa Mbak? Cabai seret. Cabai setan. Terus apa lagi? Cabai merah? Cabai merah agak turun. Berapa ke berapa? Itu sudah lagi. Sekarang 50. Sebelumnya 44 ke 50. Naik berarti Mbak? Naik. Cabai hijau Mbak? Cabai hijau kapan itu 18, sekarang 23. Terus apa lagi yang naik Mbak? Ya itu yang naik. Naik-naikannya sudah berapa hari Mbak? Ya ada 3 hari nanti. Masalahnya apa Mbak? Ada kenaikan harga barang itu Mbak? Nggak tahu, mungkin karena tahun baru itulah. Cuaca Mbak? Cuaca ya juga terpengaruh juga. Mbak, dengan naiknya harga itu gimana Mbak pembeli Mbak? Pembeli ya agak udah mengeluh karena harga-harga itu. Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun mini plant sarana pasca panen rajungan di Desa Platar, Jepara, Jawa Tengah. Tempat pengolahan rajungan pertama di Indonesia ini dibangun untuk meningkatkan nilai jual pasca panen dari para nelayan rajungan di Jepara.
Salah satu upaya meningkatkan nilai jual rajungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendirikan mini plan sarana pasca panen rajungan di Desa Platar, Jepara, Jawa Tengah. Pembangunan mini plan di Jepara merupakan hasil kerjasama dengan Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara Kabupaten Jepara. Proses produksi di mini plan ini melibatkan 13 ibu-ibu yang merupakan warga sekitar. Meski dengan tenaga yang terbatas, mini plan ini mampu mengolah 1 kuintal rajungan dalam sehari. Rajungan tersebut diolah dengan cara direbus, kemudian dipisahkan antara daging dengan cangkang. Daging yang dipisahkan juga dibagi per bagian tubuh sesuai dengan ukuran dan kualitas rajungan. Mini plan ini kali pertama dibangun di Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Widya Rusyanto menyatakan, pembangunan mini plan di Jepara menjadi yang pertama didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain bisa memperdayakan tenaga kerja dari kalangan ibu-ibu, dengan pengolahan rajungan ini mampu meningkatkan nilai jual dari kisaran Rp50.000 menjadi Rp170.000 per kilogram. Terkait pemasaran rajungan yang telah diolah akan diekspor ke Amerika Serikat dengan menggandeng perusahaan swasta. Ya, alhamdulillah sekarang sudah terbangun. Ya, sehari bisa berapa? 1 kintal. 1 kintal dengan tenaga kerja 13 orang, Pak ya. Artinya ini bermanfaat, bisa menambah tenaga kerja dan menghasilkan nilai tambah. Dari yang harganya hanya dijual Rp53.000, sekarang bisa menjadi Rp170.000. Ya, 70.000. Ini ada margin yang bisa diambil oleh teman-teman dari para petani rajungan dan nelayan rajungan ya, mohon maaf, nelayan rajungan. Jadi ini yang sebenarnya ini yang kami berharap. Memang ini bangunan adalah yang pertama, Pak. Ini prototipe pertama yang kami bangun di Indonesia, dan sebenarnya kami berharap setelah nanti ini kita evaluasi ada perbaikan apa, baru setelah itu kita kembangkan di daerah lain. Daging rajungan pasar utamanya Amerika Serikat, hampir 90% ke Amerika Serikat, dan hanya bisa dipasteurisasi. Sebagian bisa beku, itu pasarnya ke Eropa. Kepala Dinas Perikanan Jepara, Farikah Elida, mengatakan rajungan dari Jepara memiliki kualitas daging yang telah memenuhi standar mutu ekspor. Ekspor rajungan dari Jepara juga memiliki potensi jual hingga Rp32 miliar setiap tahun. Kualitas sudah dianalisis sama PT GCK dan itu memenuhi syarat dari persyaratan untuk diekspor. Potensinya 1 tahun itu sampai 32 miliar. Dari Jepara apa? Dari Jepara saja. Produksi Jepara dalam setahun untuk rajungan? 32 miliar tinggal dibagi 50 sampai 55 tinggal hitung potensinya. 5.004 kilo. Rajungan lokal Jepara. Jadi Pak Taim ini luar biasa, dia jadi tidak hanya sekedar mencari rajungan di laut, tetapi dia sudah ramah lingkungan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Menyambut Tahun Baru 2025, Dinas Pendidikan Kota Semarang menggelar acara doa bersama. Kegiatan yang diikuti oleh berbagai satuan pendidikan ini menjadi ajang refleksi diri dan harapan untuk tahun yang lebih baik. Dinas Pendidikan Kota Semarang menyambut Tahun Baru 2025 dengan menggelar acara Qur'anan, sholawat, dan doa bersama di halaman kantor distrik baru-baru ini. Acara ini menjadi momen refleksi diri sekaligus syukur atas pencapaian sepanjang tahun 2024 dan harapan untuk memulai tahun baru dengan semangat spiritual. Ketua Panitia Yuda Wijayanto menjelaskan kegiatan ini dihadiri oleh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, hingga SMP sekota Semarang. Adapun tujuan acara ini adalah untuk berdoa agar kegiatan di tahun 2025 berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, acara ini juga jadi momen refleksi untuk memperbaiki segala kekurangan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan masyarakat. Untuk kegiatan doa bersama ini kan ada untuk kegiatan yang 2024 kemarin sama kegiatan yang di 2025 ini. Jadi yang untuk kegiatan 2025 ini kegiatan doa bersama bertujuan untuk membuat kegiatan di 2025 ini aman, lancar, tidak ada kendala. Terus yang terkait untuk 2024 kemarin, semoga yang kita lakukan terkait dengan kegiatan 2024 kemarin bisa membawa manfaat bagi masyarakat.
Damkar Satpol PP Kabupaten Blora menyebut terdapat ratusan kasus kebakaran yang terjadi selama tahun 2024 kemarin. Dibandingkan dengan tahun 2023, kasus kebakaran di Kabupaten Blora mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena faktor cuaca kemarau yang ekstrim. Kabid Damkar Satpol PP Blora Haryanto menyebutkan dari data yang ada di Damkar Kabupaten Blora dari bulan Januari hingga Desember 2024, terdapat 135 kali kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meliputi kebakaran pemukiman maupun kebakaran lahan. Ia menyebut terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2023, yakni terdapat 144 kasus kejadian kebakaran. Penurunan kasus kebakaran disebabkan karena faktor cuaca yang terjadi di Kabupaten Blora. Pada tahun 2023, kasus kebakaran lebih besar lantaran adanya faktor kemarau yang panjang dan disebut masyarakat sebagai El Nino. Sedangkan pada tahun 2024, musim kemarau di Kabupaten Blora cenderung pendek sehingga kasus kejadian kebakaran tidak terlalu besar dibanding tahun sebelumnya. Haryanto menambahkan jika faktor kebakaran rumah terjadi beberapa hal, yakni konsleting listrik, faktor meledaknya kompor gas, dan faktor warga membuat berdiam. Sedangkan kebakaran lahan terjadi karena warga saat membakar lahan kewalahan menjinakkan api yang terus merambat besar. Kasus kebakaran akibat dari kelalaian warga saat menyalakan kompor gas dan membuat berdiam lupa ditinggal pergi. Berdasarkan data yang masuk ke kita, ke Damkar Satpol PP Kabupaten Blora, selama tahun 2024 ini terjadi 135 kali kebakaran, baik kebakaran pemukiman maupun kebakaran lahan atau non-pemukiman. Jadi jumlah totalnya untuk tahun 2024 ini sampai dengan 31 Desember itu sejumlah 135 kali kejadian kebakaran. Dibanding tahun 2023 kemarin ada penurunan, walaupun penurunannya tidak terlalu besar, tidak sampai 2 digit. Kalau tahun 2023 kemarin 144 kali kejadian kebakaran. Ada penurunan sekitar 9. Haryanto menghimbau kepada warga di tahun 2025 untuk lebih waspada saat menyalakan kompor gas maupun membuat berdiam. Jika terjadi kebakaran kecil, segera tangani dengan seadanya dan segera menghubungi perangkat desa maupun pos damkar terdekat. Di Kabupaten Blora terdapat 4 pos damkar, meliputi di kantor Kecamatan Cepu, kantor Kecamatan Radu Blatung, kantor Kecamatan Ngawen, dan pos damkar di Satpol PP Blora. Pemirsa, di luar kampus perguruan tinggi, perpustakaan di AS relatif tak banyak dikunjungi warga. Tapi bagi sejumlah perpustakaan umum, ini menjadi kesempatan untuk mempertahankan relevansi mereka, yaitu dengan alih guna perpustakaan untuk melayani kebutuhan lain bagi komunitas yang membutuhkan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miauti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people, and for people to be able to come in and take a class for free is amazing.
Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.